Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saidan Haq dengan NIM 25134402. Selanjutnya, kita akan melanjutkan tugas kedua. Nah, tugas kedua itu rangkaian adalah seperti ini. Nah, tugas kedua itu kita akan menjelaskan langkah secara teori menghitung arus I1, I2, dan I3. Nah, dan membandingkan hasilnya dengan teori. Check it out, langsung ke cara penghitungannya dan penyelesaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan menjelaskan cara menghitung arus I1, I2, dan I3 secara teori dan membandingkan hasilnya dengan teori. Ini adalah bisa disebut amperemeter ya, teman-teman. Ini bukan FNDC, sorry, ini Vinode. Oke, di sini kita diketahui bisa dibilang ya diketahuinya adalah eh, voltnya adalah 50 volt dan R1-nya adalah 3,3 kilo ohm dan R2-nya adalah 1,5 kilo ohm dan R3-nya adalah 2, kilo ohm, teman-teman. Nah, di sini kita sebelum melanjutkan menghitung arus I1, I2 maupun I3, kita sebelum mengerjakan I arus tersebut adalah kita menghitung paralel. Rumus paralel adalah R2 paralel R3. Nah, di sini kita sudah tercantum ya di sini R2 dikali R3, yang atasnya yang bawahnya itu ditambah. Perbedaannya itu saja. Nah, di sini tertera teman-teman R2-nya. R2-nya itu adalah 1,5 kilo ohm. Nah, titik sini kita 1500 kilo ohm dikali R3-nya di sini tertera 2,2 kilo ohm. 2,2200 saja ya teman-teman. 2200 dikali 2200. Nah, di sini kita tulis ulang, bedanya adalah ditambah 1500 ditambah 2200 teman-teman. Nah, hasilnya adalah 891,891. Satuannya adalah ohm. Nah, itu teman-teman. Setelah kita menghitung paralel tersebut, nah, kita di sini akan menghitung pembagi tegangan setelah R1 di atas R2 paralel R3 V node teman-teman. Nah, rumusnya adalah R paralel di sininya adalah R1 ditambah R paralel. Nah, di sininya juga dikali VS-nya teman-teman. R paralelnya itu kan sebelumnya kita sudah menghitung nih R paralelnya hasilnya ini dari keseluruhan paralel itu teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan di sini R paralelnya 891,891 ohm ya teman-teman. Di sini R1-nya R1-nya di sini adalah 3,3 kilo ohm teman-teman. Nah, bisa diketik 3300 ohm ditambah sama R paralelnya teman-teman 891. Nah, dikali VS-nya teman-teman. VS tersebut di sini adalah 5 volt teman-teman. Kali 5 volt. Nah, dan hasil dari penjumlahan tersebut adalah 1,064. Satuannya adalah volt teman-teman. Nah, setelah kita menghitung keseluruhan paralel maupun pembagian tegangan, setelah itu kita bisa menghitung arus I1, I2, dan I3, teman-teman. Nah, di sini rumusnya adalah PS, I1-nya itu kita bisa dihitung. Di sininya adalah R1. Kenapa R1? R1 itu sama dengan I1, teman-teman. Nah, ditambah R paralel. Paralel. Nah, di sini PS-nya tertera adalah 5 volt dan di sini R1-nya adalah 3300. Oke. Ditambah R paralelnya di sini sudah kita hitung 8191,891.
Kita ketik 891,891. Nah, hasil I1 adalah 1,1913 miliampere, teman-teman. Nah, di sini I2 kita bisa mengganti rumusnya menjadi V node, teman-teman. V node. Di bawahnya itu adalah R2. Kenapa ini bisa mengubah? Bisa dibilang ini V node itu bisa kita dihitung, bisa menghitung lebih cepat. Kenapa virtual node? Karena ini disebut virtual ground node, bukan ground sebenarnya, tetapi nilainya sama dengan ground V node ini. Jadi ini kita kenapa menghitung dengan rumus V node itu lebih memudahkan, lebih singkat lah bisa dibilangnya gitu. Di sini V node-nya kita tertera di sini adalah 1,064 volt, teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan V node-nya adalah 1,064 volt. Nah, di sini R2-nya tertera diketahuinya adalah 1500 kilo ohm. 1500 kilo ohm. Nah, ininya maaf salah. Nah, hasilnya adalah 0,7092. Satuannya adalah miliampere. Nah, di I3 juga sama V node supaya memudahkan kita menghitung. Di sini R3-nya tertulisnya 2200. V node-nya 1,064. Di sininya R3-nya 2200. Ini maaf salah, ini R3 harusnya. Nah, di sini hasilnya adalah 0,4836. Satuannya adalah miliampere. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan penghitungan secara teori dan kita bisa menghitung secara alat ukur dan pasti disamakan dengan di alat ukur maupun teori. Nah, begitu yang bisa saya jelaskan secara teori. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Murtala Syafis dengan NIM 251344013. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah praktikum pengukuran arus dan lalu membandingkannya dengan perhitungan teori. Check it out. Baik, pada tugas selanjutnya di sini saya akan membahas langkah-langkah cara mengukur sebuah arus pada sebuah rangkaian. Seperti diketahui bahwa sumber tegangan memiliki nilai 5 volt, kita ukur terlebih dahulu. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya kita akan mengukur I1 dengan cara coba terlebih dahulu. Oke, didapat bahwa nilai I1 yaitu 1,22 miliampere. Lanjut, kita akan mengukur arus I2 dan mendapatkan nilai 0,72 miliampere. Selanjutnya kita akan mengukur yang terakhir yaitu arus 3. Kita tutup terlebih dahulu menggunakan jumper.
didapat bahwa nilai arus atau I3 yaitu 0,49 mA.